Halo men, oke kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya terjadi pertemuan antara Raja Surga di Sitian dan Raja Istana Timur, serta terbunuhnya kakek Tudi di pertarungan sengit melawan siluman harimau. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah mendukung channel ini dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada chapter ini, diperlihatkan tidak terasa Bailang dan Xiaoyu sudah berjalan melewati hutan horor itu selama 2 hari. Dan di tengah perjalanan itu, Bailang mencium bau siluman harimau yang terus-menerus mengikuti mereka berdua. Bailang pun berkata bahwa siluman itu akan menyerang mereka sebelum mereka keluar dari hutan horor itu. Nah ini nih pertarungan yang tunggu mulai juga nih. Setelah itu, Xiaoyu menanyakan apakah Bailang membencinya, dan Bailang menjawab dia hanya merasa harus menyelesaikan urusannya dengan siluman harimau. Karena setiap pertemuannya dengan siluman harimau sudah dipertemukan oleh takdir. Bailang pun memutuskan untuk melawannya sekuat tenaga jika siluman harimau Yihu itu menampakkan dirinya. Xiaoyu pun sedikit heran karena Bailang mengatakan itu dengan sangat percaya diri setelah arwah jahat merasukin Bailang sebelumnya. Tiba-tiba Bailang pun menyadari keberadaan Yihu dan berkata kalau siluman harimau itu mengawasinya dari balik pohon dan mau menjebaknya. Bailang pun langsung berlari untuk menyerang Yihu, tapi ternyata di balik pohon itu hanyalah siluman pohon. Dan tiba-tiba Yihu pun muncul di atas Xiaoyu dan ingin memangsanya. Bailang pun dengan cepat kembali dan menabrakkan dirinya ke Yihu. Siluman harimau itu terjatuh dan langsung menyerah ke Bailang dan kembali menawarkan untuk berbagi mangsa dengan Bailang dengan porsi Bailang yang lebih besar. Wah, takut deh nih. Siluman harimau pun juga berbicara bahwa berburu manusia adalah insting alaminya dan tidak ada yang salah dengan itu. Bailang pun marah dan menegaskan kepadanya bahwa misinya adalah melindungi Xiaoyu dan tidak akan memangsanya. Bailang pun kembali menyerang siluman harimau dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Xiaoyu. Siluman harimau pun menahan serangan Bailang dan berkata jika Bailang sangatlah lucu. Yihu pun mendendang Bailang dan berkata kalau dia tidak akan menang melawan harimau jika tidak memakan daging. Dan kekuatan arwah jahat berasal dari nafsu membunuh. Lalu secara mengejutkan, Xiaoyu pun memukul siluman harimau dari belakang dengan batang pohon yang dibawa Bailang selama perjalanan. Xiaoyu pun memukulnya berkali-kali dan pukulan Xiaoyu pun berhasil ditahan siluman harimau. Sambil berkata apakah Xiaoyu ingin cepat mati. Tapi tidak lama siluman harimau pun terkejut karena Xiaoyu memancarkan aura yang sangat kuat, namun lembut dan murni. Wah, ngeri nih. Aura itu pun sama persis seperti yang dimiliki ibu dari Yihu. Saat siluman harimau itu heran, mukanya pun ditendang oleh Bailang, sehingga menyebabkannya terpental. Siluman harimau pun panik karena tidak bisa mendekati Xiaoyu dan dia berkata kalau sebentar lagi ada siluman cacing yang datang. Siluman itu memangsa mayat atau binatang yang terluka. Dan siluman pohon tadi adalah pancingan untuk mereka karena mencium bau darah segar. Saat para siluman cacing itu datang, Bailang pun dengan sigap langsung menyerang mereka satu persatu. Kesempatan itu dimanfaatkan siluman harimau untuk ikut menyerang Bailang karena terdapat celah yang mudah ditembus. Lalu, Yihu pun dengan sekuat tenaga melompat dan menyerang Bailang hingga perut Bailang robek dengan cakar kuatnya. Serangan itu pun menyebabkan Bailang jauh dari Xiaoyu dan membuat Xiaoyu ditangkap lalu dimakan oleh siluman cacing. Saat tubuh Xiaoyu dimangsa dengan cepat oleh siluman cacing dan tersisa hanya kepalanya, Xiaoyu pun berteriak meminta tolong. Dan scene pun berpindah. Lagi-lagi nih, bikin penasaran. Scene pun berpindah ke penjara Pulau Terbang, di mana di sana terlihat Raja Istana Timur berhadapan dengan Di Sitian, Raja Surga. Saat itu Di Sitian
meminta maaf kepada Drestarsha karena memasukkannya ke dalam penjara Pulau Terbang. Disitian pun langsung berbicara kalau dia memiliki kesulitannya sendiri dan akan mengatakan semuanya dari awal. Drestarsha pun berkata kalau ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu dan mencoba mengingatkan Disitian kalau mereka adalah sahabat yang melewati hidup dan mati serta berjuang bersama dalam pertempuran 300 tahun yang lalu. Pertempuran melawan Asura. Disitian pun berkata kalau dia tidak akan melupakan itu karena Drestarsha sudah berkali-kali menyelamatkan hidupnya dan saling membantu. Lalu Drestarsha pun terlihat marah dan memutuskan rantai di tangannya dengan tidak bergeming sedikit pun. Wah, kuat banget emang nih. Disitian pun lanjut bicara kalau dia tidak pernah sembuh dari tebasan pedang perang Raja Asura dan dia sangatlah depresi. Bahkan para dewa kayangan tidak mempercayainya. Lalu Drestarsha pun menanyakan kenapa Disitian tidak mengatakannya kepadanya. Dan Disitian menjawab, mana mungkin dia mengatakannya. Disitian pun menanyakan apakah dia mau menolongnya karena dia sedang kesakitan dan hilang arah. Lalu Disitian pun menjawab pertanyaannya sendiri. Dia jawab, tidak, aku akan melewati semua ini dengan kekuatanku. Lalu menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit itu. Secara mengejutkan, Disitian pun langsung berubah menjadi mengerikan dengan jubahnya dan rambutnya yang berwarna hitam. Sambil berkata kalau dia tidak harus membatasi dirinya lagi dan melepas rantai yang mengekangnya. Disitian pun mengatakan kalau kegelapan adalah anugerah. Wah, seru nih kayak ini. Drestarsha pun berubah ke mode bertarungnya dan mengatakan walaupun dugaannya tepat, tapi dia sangat sedih karena seharusnya surga memperkuat dan melindungi kebajikan. Dan arwah jahat adalah musuh surga. Drestarsha pun langsung mengajak Disitian sampai mati untuk bertarung di tempat itu. Disitian pun meminta bantuan Drestarsha untuk membantunya berjalan di jalur kebajikan, walau semua sudah terlambat. Disitian pun memutuskan untuk memasuki istana Sun King demi menebus dosanya. Dan berpesan masih ada jalan untuk menyelamatkan para dewa yang tercemar aura jahat itu. Disitian pun meminta Drestarsha untuk menggantikannya dalam memimpin surga karena dia akan segera pergi menemui Sun King. Teman-teman ada yang tahu nggak sih Sun King itu siapa? Kalau ada coba bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Disitian mengatakan bahwa dirinya tidak lagi memiliki penyesalan. Drestarsha pun mengatakan bahwa dia tidak perlu mengundurkan diri dan dia hanya perlu mengumumkan bahwa dia sedang pergi untuk menyembuhkan dirinya. Lalu Disitian pun terlihat terharu karena Drestarsha tetap ingin membantunya dan tidak menyerah. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan Disitian langsung mengambil tangan Drestarsha dan menyerangnya. Terlihat semua badan Drestarsha saat itu tertusuk dengan pedang berwarna emas milik Disitian dan meneteskan darahnya. Wah, gila, serangan tiba-tiba dan kuat banget lagi nih. Disitian pun mengatakan kalau itu kelemahan Drestarsha yang selalu membantunya dan tidak menyerah. Dan hanya Drestarsha lah dewa yang bisa menandinginya walaupun kedudukannya lebih rendah darinya. Drestarsha pun dilempar dan terbaring lemas serta kehilangan mode bertarungnya. Lalu dengan ambisi jahatnya, Disitian pun mengatakan kalau kedekatan mereka sudah ia lupakan sejak dirinya dikuasai arwah jahat. Dan dia memutuskan akan membuat jalan baru di surga dengan membangun surga kegelapan. Wah, gila gimana nih konsepnya surga kegelapan nih. Disitian pun lalu melempar pedang emas ya ke Drestarsha sebagai serangan terakhir ya untuk niat membunuh Drestarsha di tempat itu. Drestarsha pun kembali mengaktifkan mode bertarungnya dan berhasil membelokkan pedang Raja Surga itu sehingga pedang itu hanya menancap di depannya. Lalu setelah itu, ya, chapter ini pun berakhir. Sayang banget nih, padahal seru banget nih. Oke, sangat menegangkan banget di chapter ini, pertarungan-pertarungan yang terjadi. Kita tunggu aja kelanjutan chapter berikutnya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.
dan sampai jumpa.